Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jadi pada video kali ini akan membahas lagi tentang TIU, yaitu tentang verbal analogi. Nah, sebelum membahas tentang soal-soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Ya, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Ya, teman-teman, jadi ini soal pertama, sawah titik-titik sama dengan titik-titik pembeli. Ya, jadi teman-teman, untuk tips mengerjakan soal verbal analogi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu katanya itu masuk pengelompokan jenis kata apa. Apakah kata tempat, kata sifat, kata kerja, atau kata benda. Yang demikian akan memudahkan kita untuk mencari mana jawaban yang tepat. Selanjutnya, setelah mengetahui pengelompokan jenis katanya dan telah menemukan jawabannya, maka kita uji dengan menjadikannya kalimat. Jika dirasa sudah benar, maka itulah pilihan jawaban yang tepat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kerjakan soalnya. Sawah adalah kata tempat, sedangkan pembeli itu adalah orang ya. Berarti jawabannya di sini titik yang pertama adalah orang dan titik yang kedua adalah tempat. Langsung aja kita cari mana kira-kira pilihan jawaban yang benar. Dari A sampai E yang merupakan orang hanyalah petani. Kemudian apakah pertokoan merupakan tempat? Benar ya? Ya, jadi sudah bisa ditebak jawaban yang benar E, petani pertokoan. Untuk mengecek jawabannya apakah sudah benar betul, kita jadikan kalimat di sawah ada petani, di pertokoan ada pembeli. Berarti benar ya, karena kalimatnya nyambung. Oke, lanjut ke nomor 2. Ada kata titik-titik ikan sama dengan hutan titik-titik. Jadi ikan itu hewan atau makhluk hidup. Kemudian hutan itu tempat ya teman-teman. Berarti kita cari jawaban yang titik pertama itu tempat. Kemudian yang titik-titik kedua kita cari yang makhluk hidupnya. Nah, karena dari A sampai E semuanya adalah kata tempat, berarti kita fokus ke yang makhluk hidup. Kira-kira di hutan makhluk hidupnya apa? Taman, rimba, kayu, pohon, tropis. Berarti satu-satunya pilihan yang benar yaitu pohon ya. Pohon adalah makhluk hidup atau tanaman. Berarti yang benar adalah D, laut, pohon. Kita jadikan kalimat ya. Di laut ada ikan, di hutan ada pohon. Kalimatnya betul ya. Berarti jawabannya memang betul adalah D. Ya teman-teman, selanjutnya soal yang ketiga, asin titik-titik sama dengan titik-titik duri. Asin itu kata sifat, sedangkan duri dia adalah duri ya, berarti dia adalah benda, kata benda. Berarti kita cari jawaban yang di sini dekat duri kata sifat, kemudian di sini kata benda, berarti kata benda, kata sifat. Nah, apa kira-kira yang sifatnya asin, benda apa yang sifatnya asin? Kemudian duri kira-kira sifatnya bagaimana? Nah, yang asin dari A sampai E adalah yang paling mendekati adalah garam ya. Jadi garam itu asin, kemudian duri itu sifatnya tajam. Berarti yang pilihan E nyambung ya. Garam itu sifatnya asin, duri itu sifatnya tajam. Jadi yang benar adalah E. Kalau D, masakan sifatnya asin, itu agak ini ya, karena tidak semua masakan itu asin. Tapi kalau garam memang sifatnya sudah asin. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Selanjutnya soal nomor 4. Titik-titik S sama dengan ikan titik-titik. S itu kata benda. Kemudian ikan juga dia kata benda. Berarti kita cari jawaban yang kata benda dan kata benda. Nah,
Untuk tipe soal seperti ini, kita harus cari pola kalimatnya bagaimana. Kemungkinan pola kalimatnya adalah diolah ya. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, berarti apa yang diolah menjadi es atau apa yang dapat menjadi es, kemudian ikan dapat diolah menjadi apa. Nah, dari pilihan A sampai E, jika kita lihat yang dapat menjadi es batu, kalau kata benda dingin bukan ya, dia sifat balok. Balok itu bisa jadi kayu ya, berarti bukan juga. Beku sifatnya pabrik tempat, berarti satu-satunya mendekati adalah E. Air bisa jadi es, kemudian ikan bisa jadi abon. Benar ya? Ya, jadi jawaban yang benar adalah E. Air menjadi es, kemudian ikan jadi abon. Ya teman-teman, jadi seperti itu sedikit tips mengerjakan soal verbal analogi. Jadi tips yang tadi ada 2 ya teman-teman, dari saya atau yang saya juga dapatkan dari teman-teman yang lain. Yang pertama, tentukan jenis kelompok katanya. Kemudian yang kedua, jika sudah menemukan pilihan jawaban, maka jadikan kalimat untuk memastikan bahwa pilihan yang kita pilih itu benar jika kalimatnya sudah dirasa tepat. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sukses selalu untuk tes SKD-nya. Semoga lolos menjadi ASN tahun 2021. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.